Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah renungan Dhamma yang saya ambil dari Buddha Wacana, renungan harian dari kitab suci agama Buddha. Siapapun yang dengan penuh perhatian menghayati sedikit saja ajaran-ajaran Sang Buddha yang tak terhingga banyaknya, akan segera memperoleh tidak hanya kehidupan yang tentram, ketenangan jiwa, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan, tetapi juga keramah tamahan dan kesabaran yang tak terbatas. Sebagai jalan dan alat untuk mencapai ketenangan jiwa yang suci, ajaran-ajaran beliau penuh dengan nasihat, petunjuk, dan aturan. Hermann Hesse. Tujuan dari ajaran Sang Buddha adalah kebebasan, bebas dari belenggu nafsu serakah, bebas dari kesusahan yang membebani kita karena ketidaktahuan, dan akhirnya bebas dari lingkaran kelahiran dan kematian dan mencapai nirwana. Ibarat kilauan salju di puncak gunung yang terlihat dari kejauhan tapi tak dapat disentuh. Kebebasan nirwana terletak pada ujung jalan, yaitu jalan tengah beruas 8. Namun jalan tersebut adalah jalan yang panjang, kadang rata dan kadang berlubang-lubang, disertai dengan ketikungan dan belokan. Dan jika kita ingin menempuh jalan itu dengan langkah yang mantap tanpa tergelincir, kita memerlukan satu pertolongan. Bagi umat Buddha, pertolongan yang dimaksud adalah berlindung Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita berlindung kepada Sang Buddha karena kehidupan dan pencapaian atau kesempurnaan belum menjadi bukti bahwa pencapaian sempurna adalah sesuatu yang mungkin dicapai, dan bahwa mencapai penerangan sempurna adalah tujuan sesungguhnya dari kehidupan ini. Beliau adalah contoh terbaik bagi setiap manusia yang mencari kedewasaan batin. Dengan bercermin pada kehidupan Sang Buddha dan contoh-contoh perbuatannya, kita memperoleh semangat yang diperlukan untuk menempuh jalan tengah beruas 8. Kita berlindung pada Dhamma, ajaran Sang Buddha, karena Dhamma memberikan penjelasan yang realistis dan lengkap terhadap kenyataan-kenyataan yang ada, seperti petunjuk-petunjuk tentang etika, hubungan sosial kemasyarakatan, meditasi, dan juga hampir setiap aspek kehidupan lainnya. Sangha adalah persaudaraan para biku, baik dari masa yang silam maupun masa kini, baik yang sudah mencapai penerangan sempurna maupun belum, yang dipersatukan dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha. Kita berlindung pada Sangha karena mereka telah mendahului kita dalam menempuh jalan tengah beruas 8, sehingga dapat memberikan petunjuk pada perjalanan yang akan kita tempuh, sekaligus merupakan teman seperjalanan yang menyenangkan, membimbing apabila kita tersesat, dan menolong apabila kita tergelincir ataupun jatuh. Sang Buddha adalah pembabar Dharma, sedangkan anggota Sangha bercita-cita untuk mencapai kebudayaan dengan melaksanakan Dharma tersebut. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa Dhamma adalah
perlindungan yang paling utama di antara ketiga pelindungan di atas. Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa beliau hidup berdasarkan Dhamma, menghormati dan menghargai Dhamma, serta menjadikan Dhamma sebagai petunjuk, sebagai panutan, dan sebagai pemimpin. Anguttara Nikaya 1/109. Sang Buddha Gotama mencapai penerangan sempurna pada tahun 528 sebelum Masehi dan segera mulai mengajarkan kesunyataan yang telah diketemukannya, kadang-kadang secara lisan dan kadangkala dengan perbuatan. Bila beliau berbicara, kata-katanya sangat jelas dan relevan, serta seringkali diperkaya dengan contoh-contoh tepat yang maknanya sangat mendalam, sehingga tidak akan pernah dilupakan oleh mereka yang cukup beruntung untuk mendengarkannya. Perbuatan-perbuatan beliau yang merupakan ungkapan sempurna dari cinta kasih yang beliau ajarkan untuk dikembangkan juga selalu dikenang. 6 bulan setelah beliau parinirwana, segala ajarannya yang senantiasa diingat itu seperti seutas benang emas yang menyambungkan butir-butir permata, mulai diajarkan secara lisan dari guru kepada para muridnya. Ketika tradisi lisan akhirnya diganti dengan tulisan, ajaran beliau terkumpul menjadi 3 kumpulan buku, dan oleh karena itu disebut dengan Tipitaka, 3 kumpulan. Kumpulan buku pertama adalah Sutta Pitaka, yang berisi percakapan-percakapan Sang Buddha dengan beberapa orang muridnya yang telah mencapai kesempurnaan, disertai dengan gambaran kejadian-kejadian penting dalam kehidupan Sang Buddha. Kumpulan buku kedua, Vinaya Pitaka, berisi peraturan-peraturan untuk anggota sangga. Kumpulan buku ketiga berisi Abhidhamma Pitaka, yang berisi analisis mendetail mengenai proses-proses psikologis. Selama berabad-abad, umat Buddha telah mengungkapkan penghormatannya terhadap kitab suci Tripitaka dengan menuliskannya pada piringan emas, menempatkan halaman-halamannya di antara sampul yang bertak-takan permata, ataupun menyimpannya dalam perpustakaan yang terkenal. Tetapi yang terpenting, mereka telah menghormati kitab suci Tipitaka dengan berusaha untuk memusatkan hidup mereka pada pelaksanaan Dhamma yang terkandung di dalamnya. Mereka telah memandangnya sebagai pedoman hidup dan sumber inspirasi, dan sebaliknya. Dhamma telah memberi mereka dengan kedamaian hati dan kesucian batin yang menuju pada pencapaian kebebasan nirwana. Membiasakan diri dengan ajaran Sang Buddha adalah hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan spiritual. Tonggak utama dalam kehidupan umat Buddha adalah meditasi, dan salah satu praktik meditasi terpenting yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah perenungan terhadap Dhamma, Dhammanusati. Praktik tersebut dilakukan dengan cara memilih bait-bait pada kitab suci Tripitaka dan kemudian merenungkan maknanya. Bila meditasi ini dilakukan setiap hari dengan penuh hormat dan keyakinan, makna dari kata-kata yang direnungkan akan tertanam pada lubuk hati yang mendalam. Untuk mempelajari atau mendengarkan ajaran Sang Buddha seperti pada masa beliau masih hidup, haruslah berhubungan langsung dengan Sang Buddha sendiri. Sabbi Satta Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.